Bagi para peserta, sahabat muda yang ingin bertanya, boleh langsung ketik di kolom chat ya. Mungkin boleh ditambahkan mau tanyanya ke siapa, ke Ustadz Masturi atau ke Ibu Santi atau mungkin kedua-duanya dikasih catatan ya. Silahkan yang mau bertanya. Waktu kita terbatas tapi ya, hanya 10 menit. Oh, udah ada yang langsung tanya nih. Oh, langsung izin bertanya kepada Ustadz Masturi. Apabila antara suami istri memiliki suatu perselisihan atau permasalahan yang sebetulnya tidak sampai melanggar syariat Islam, apakah dibenarkan jika suami istilahnya memberikan hukuman kepada istri dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin sampai berbulan-bulan? Bagaimana Islam melindungi perempuan dalam kasus tersebut, Ustadz? Mungkin boleh langsung dijawab aja kali ya, Ustadz ya. Masih di mute, Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya, suami istri terjadi perselisihan. Ya, perselisihan itu berarti problem ya. Problem itu artinya adalah perbedaan antara keinginan dan fakta yang dialami lah, seperti itu ya. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa Ustadz agak kecil tapi. Oke, oke. Ya, problem itu artinya adalah perbedaan antara keinginan dengan fakta yang dialami. Seperti yang saya bilang tadi bahwa masing-masing suami, calon suami dan calon istri itu dia punya keinginan-keinginan ataupun target ya, target. Yang itu kalau di dalam persiapan ingin menikah gitu ya, itu masuk dalam persiapan spiritual. Persiapan spiritual itu banyak. Di antaranya salah satunya adalah kesiapan seorang suami atau istri untuk merubah dari keinginan mendapatkan keuntungan dari pasangan menjadi pengorbanan untuk kebaikan pasangan. Jadi misalnya adalah kenapa saya menikahi istri saya. Saya melihat istri saya orangnya cantik, orangnya keibuan, orangnya lembut, ya itu seperti itu. Kemudian orangnya insya Allah bisa menjaga perasaan saya. Misalnya contoh seperti itu. Tapi setelah menikah ternyata apa? Ternyata yang saya omongkan tadi itu tidak apa namanya tidak sesuai. Contohnya misalnya ternyata istri saya adalah orang Sumatera kayak gitu. Yang kalau kita orang Jawa itu sesuatu kadang-kadang harus dijaga perasaan dan seterusnya. Kalau orang Sumatera apa namanya ukuran apa istilahnya yang harus dijaga itu beda. Kalau diomongin omongin aja. Ya kadang-kadang ini adalah terjadi perbedaan. Nah, perbedaan itu ya target saya tadi itu ketika saya mendapatkan pasangan saya kok nggak sesuai dengan keinginan saya, maka saat itulah kita harus bisa merubah ya. Untuk mendapatkan istri saya begini-begini itu adalah mencari keuntungan. Cari enaknya lah kurang lebih seperti. Ternyata yang kita dapatkan bukan sesuai dengan keinginan kita, itu berbalik gitu. Nah, maka dari itu saat itulah kita harus merubah kesiapan kita untuk merubah apa namanya menjadi istilahnya pengorbanan gitu ya. Maka saya harus menyesuaikan diri saya. Kita samakan perasaan. Berarti kalau saya terlalu baper, saya salah kayak seperti itu. Nah, kemudian juga yang tadinya saya cukup dengan menyindir, oh ternyata kalau disindir nggak sesuai, nggak bisa dipahami, maka saya jangan menyindir lagi. Contoh seperti itu. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh istri, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh suami. Boleh nggak suami itu memberikan hukuman? Ya, contohnya adalah apa namanya memberikan hukuman itu seperti tadi ya, tidak memberikan nafkah. Kalau dalam konsep Al-Quran itu tidak ada hukuman terhadap istri dengan tidak memberikan nafkah, itu nggak ada. Jadi yang ada adalah
apa namanya, apa eh, memberikan nasihat. Kemudian kalau nggak bisa dikasih nasihat, maka meningkat yaitu dengan apa istilahnya, tidur membelakangi. Nah, tidur membelakangi. Artinya kita tetap tidur bersama istri di dalam satu kamar, di dalam satu bisa jadi satu ranjang, tapi tidak menghadapinya. Kita berpaling, seorang suami berpaling. Ya seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena tabiat perempuan itu resah, selalu galau, selalu menginginkan tampil cantik, tampil sempurna. Itulah makanya perempuan itu menjadi korban daripada iklan-iklan. Nah, ya seperti itu. Karena apa? Dia selalu galau, merasa kurang cantik, bahwa apa namanya, hidungnya kurang mancung, kulitnya kurang putih, rambutnya begitu seterusnya. Sehingga apa? Yang diinginkan adalah diperhatikan. Siapa yang perhatikan? Paling tidak yang pertama kali adalah sang suami. Ketika sang suami nggak peduli, maka dia cukup galau di situ. Maka salah satu hikmah daripada dalam Al-Quran menyebutkan itu nggak usah diperhatikan, yaitu dengan tidur, tapi fahjuruhunna fil madaji, yaitu jangan apa namanya, tidur bersama istri ya, tetap dari satu kamar tapi tidur dalam posisi yang tidak memperhatikan. Itu sebenarnya cukup bagi perempuan untuk mengevaluasi diri. Terus kalau nggak bisa juga, maka fadribuhun. Jadi pukullah dia. Nah, di sini pukulan di sini bukan pukulan yang menyakitkan, bukan pukulan yang menjadikan seorang itu apa istilahnya kulitnya luka. Pukulan tidak boleh di wajah, tapi pukulan itu tujuannya adalah untuk memberikan perhatian kepada pasangan, kepada istri khususnya, bahwa yang dilakukan itu nggak sesuai dengan yang diinginkan oleh suami. Nah, gitu. Jadi kalau Ibnu Abbas itu mencontohkan pukulan yang dilakukan itu adalah dengan apa namanya, pukulan sejenis apa, siwak gitu. Siwak itu tidak panjang, cukup satu apa namanya, satu apa, telunjuk begini, panjangnya juga mungkin juga sekitar satu telunjuk, dipukulkan begitu. Nah, di bagian yang tidak menyakitkan istri, yang tidak merusak tulang, tidak merusak kulit, ya paling di tangan itu. Kamu mah seperti ini. Seharusnya nggak boleh seperti ini. Contohnya seperti itu. Itu bagi perempuan sudah cukup. Nah, nah. Sehingga di sini mendidik istri adalah eh, mengajari tadi tidak dengan mengurangi kewajiban kita kepada suami, kepada istri. Maaf, memberikan nafkah itu adalah kewajiban. Memberikan nafkah itu adalah kewajiban. Apalagi ini pelanggarannya tidak apa namanya melanggar syariat. Apalagi tidak memberikan apa namanya nafkah sampai berbulan-bulan. Nah ini salah banget ini. Ini salah. Istri kesalahannya tidak terlalu, tapi suaminya melaksanakan pelanggaran lebih besar di situ, gitu, dengan tidak memberikan haknya kepada tidak memberikan melaksanakan kewajibannya terhadap istri. Jadi apa namanya, hukuman dengan tidak memberikan hak itu tadi ya, nafkah terutama dalam hal ini, maka itu apa namanya, tidak disebutkan di dalam solusi yang diberikan oleh Al-Quran, yaitu dengan memberikan nasihat, kemudian meninggalkan apa, meninggalkan di tempat tidur gitu ya, wahjuruhun nafil madaji, kemudian dengan memukul dengan pukulan yang uh, apa namanya, yang tidak menyakitkan tadi. Sehingga dalam hal ini yang dilakukan tadi sang suami itu menurut saya tidak tepat. Nah ini karena apa, ini bahaya, bisa lebih bahaya ketika seorang istri tidak diberikan nafkahnya oleh suami berbulan-bulan. Apa yang bisa dilakukan? Coba. Kalau dia keluar rumah, dia berdosa. Ketika yang menyebabkan dosa itu adalah suami, maka dosa suami lebih besar. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi memberikan apa namanya, hukuman kepada istri bukan dengan tidak melaksanakan kewajiban, tapi sudah ada aturan, sudah ada aturan. Apalagi tidak memberikan nafkah sampai berbulan-bulan. Saya kira itu pola. Oh iya, ini saya ada sedikit nafkah lahir dan nafkah batin. Nah, ini saya sedikit koreksi ya. Nafkah itu ada 3. Ada nafkah lahir, nafkah batin, dan nafkah biologis. Nah, orang banyak sering salah paham bahwa nafkah batin itu adalah nafkah
biologis seksual. Oh, saya tidak mendapatkan nafkah batin karena tidak digauli secara seksual. Enggak. Jadi nafkah lahir adalah sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Kalau masih belajar, masih kuliah. Nah, sedangkan nafkah batin itu adalah sang istri merasa tenang, sang istri merasa dihargai, sang istri merasa dilindungi, sang istri merasa apa namanya apa istilahnya merasa apa dimuliakan. Nah, itu nafkah batin. Ketika seorang suami tidak bisa memberikan itu tadi, setiap kali suaminya datang, istrinya stres, maka berarti secara lahir dia sudah memberikan nafkah, tetapi secara batin tidak diberi. Nah, barulah yang ketiga namanya nafkah biologis, yaitu nafkah dipenuhi kebutuhan seksualnya. Ya, nafkah dipenuhi kebutuhan seksualnya. Kebutuhan seksual itu antara suami dan istri itu adalah hak bersama. Suami punya hak untuk dipenuhi kebutuhan seksualnya, istri juga punya hak untuk dipenuhi kebutuhan seksualnya. Hanya saja di sana ada perbedaan antara kebutuhan suami dan kebutuhan istri. Saya kira itu Kak Sarah, dan ini siapa kamu ya? Silakan. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Wah, ini ada lagi pertanyaan lumayan panjang nih Ustadz. Ah, Oke, Assalamualaikum, izin bertanya dari Kak Ilmi Mufidas. Kak Ilmi ini umurnya 20 tahun dan sebentar lagi akan menikah. Menurut cerita amin. dari calon suami, sebelumnya orang tua dari calon suami itu sudah memiliki calon jodoh yang kriterianya di atas rata-rata untuk anak laki-lakinya itu. Dan Hmm. sebelum calon saya mau hitbah saya, banyak perdebatan sebelumnya mungkin tidak direstui. Tapi pernikahan ini akan tetap berlangsung dan memang saya sebelumnya belum pernah bertemu dengan calon mertua. Baru akan Hmm. bertemu nanti. Tapi di hati mulai muncul rasa takut, rasa khawatir. Bagaimana kalau calon mertua tidak menerima saya dengan baik? Hmm. Karena Kak Ilmi ini merasa kalah dalam segi apapun. Bagaimana cara mengatasi rasa takut ini kalau memang rasa takut yang saya alami nanti terjadi? Tindakan apa yang harus saya lakukan? Ya, baik. Untuk siapa Kak? Untuk siapa ya Kak Ilmi ya? Mau dijawab oleh Silakan. siapa nih? Ibu Santi, monggo silakan. Mungkin boleh pencerahannya dari eh, Iya, Ibu nanti Santi saya dan Ustadz. saya awali nanti Ustadz yang melengkapi ya Ya, Ustadz. ya, ya. Silakan Ibu, silakan Ibu, Baik, silakan, silakan. iya, baik. Insya Allah Mbak siapa ini? Mbak Ilmi ya, saya paham. Banyak sekali kecemasan yang kita rasakan pada saat menikah, ya. Begitu juga saya dulu, ya wajar Hmm. ya. Dan itu memang kadang-kadang menjadi satu permasalahan karena kita menjadi tegang, gitu ya. Kita menjadi negative thinking. Nah, seperti yang dipikirkan oleh Mbak sekarang, apalagi tadi ada proses yang sudah disampaikan, ada informasi ternyata kita adalah mungkin tidak selevel dengan jodoh yang sebelumnya atau pasangan yang sebelumnya. Tapi ada hal yang saya garis bawahi di sini adalah Mbak ini kan sudah diperjuangkan ya. Mbak Ilmi diperjuangkan oleh calon suami sekarang. Katanya tadi Muhitbah itu harus berdebat dengan orang tuanya. Gitu. Artinya calon suami Mbak itu memperjuangkan Mbak ya dengan semua yang sudah ada sama diri Mbak ya. Jadi pada saat terjadi satu kecemasan, satu ketakutan itu wajar ya. Tapi yang jadi titik poin adalah ini sudah diperjuangkan, sudah diyakinkan dan insya Allah suami sudah sholat istiqoroh, udah yakin sampai menghitbah, tinggal proses menikah. Tapi ada ketakutan bertemu dengan apa tadi mertua gitu ya, calon mertua gitu ya. Dan ini perlu cara ya. Jadi pada saat kita takut, saat kita cemas, Mbak boleh katarsis, Mbak boleh sampaikan apa rasa yang Mbak miliki itu mungkin kepada keluarga atau kepada teman dekat atau juga Mbak lakukan katarsis sendiri mungkin dengan menuliskan literasi untuk dikeluarkan sebenarnya keluarkan terus nanti kalau di psikologi ada treatment salah satu relaksasi membantu itu tambahkan juga dengan mengafirmasi positif tentang diri kita tadi sini dikatakan karena saya sebenarnya pemalu, mudah nangis dan kurang percaya diri. Tapi Mbak sudah dipilih dari sekian banyak wanita lain yang dipilih oleh
pasangan Mbak sekarang adalah Mbak Ilmi. Jadi perjuangkan untuk belajar bagaimana menjadi yang terbaik gitu ya. Bagaimana tadi terus memperbaiki diri, terus melakukan hal-hal yang lebih menguatkan, termasuk tadi belajar jadi percaya diri, belajar jadi lebih tangguh, belajar lebih tegar. Jadi selain tadi Mbak lakukan katarsis, lakukan relaksasi, yang berikutnya adalah lebih baik sibukkan diri dengan hal-hal positif. Bayangkan atau bikin satu visualisasi pada akhirnya nanti bertemu dengan calon mertua, sugestikan diri kita. Pada saat kita berpikir positif, pemikiran kita positif, insya Allah itu mengarahkan diri kita saat berbicara, pada saat bersikap jadi positif. Jadi berbaik sangka itu akan lebih meringankan kita dan membantu kita untuk lebih tenang. Ya, ini kan karena lagi nggak tenang, apalagi dapat info-info kayak gitu, biasa itu Mbak ya. Tapi yang penting bagaimana Mbak tadi berpikir, oh insya Allah aku sudah diperjuangkan, sudah dipilih, berarti aku mau belajar menjadi yang terbaik gitu ya, untuk diri sendiri, buat pasangan, dan tadi sugestikan untuk kita lebih optimis, tegar, dan percaya diri, sama tadi sibukkan dengan hal-hal yang positif. Karena yang Mbak cemaskan ini kan belum terjadi. Ya, kan? Jadi lebih persiapkan yang belum terjadi itu dengan sesuatu yang lebih positif. Itu barangkali dari saya, Mbak ini. Walau silakan dilanjutkan oleh Ustadz, Bangga Ustadz. Kasih Ibu. Mbak Ilmi ya. Jadi ada salah satu materi dari persiapan nikah itu adalah manajemen cinta dan manajemen takdir. Maksudnya gimana? Kita bisa mencintai siapa saja. Suami, calon suami, mertua bisa mencintai siapa saja, bisa memilih siapa saja. Tetapi ya di sana ada takdir. Ya, takdir. Yaitu apa? Bahwa takdir itu sesuatu yang kita tidak bisa menghindari. Ketika Allah sudah takdirkan apapun, lamani alima apaita walamu ya lima mana. Cinta itu adalah sebuah pilihan. Takdir adalah sesuatu yang harus kita jalani. Maka orang yang paham tentang manajemen cinta dan takdir ini, maka quote-nya adalah sesuaikanlah sesuatu yang engkau bisa memilih dengan sesuatu yang engkau harus jalani. Nah gitu. Ini yang kalau untuk diri kita. Artinya, kalau tadi calon mertua mau pilih apa saja, dengan kemana saja, kalau itu nggak takdir, nggak akan jadi. Dan ternyata yang jadi takdir adalah Mbak Ilmi gitu. Apalagi nanti sudah akan nikah, sudah itu berarti takdir. Sehingga dari situ maka kita percaya dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita berarti insya Allah baik dan pasti baik. Tinggal bagaimana kita beradaptasi dengan keadaan itu. Dengan keadaan itu. Artinya di situ gitu ya. Yang dipandang oleh calon mertua tadi itu adalah sesuatu yang beliau bisa lihat. Tapi ada hal-hal yang lain yang beliau tidak bisa melihat sebenarnya. Seperti ketulusan, keikhlasan, kemudian apa istilahnya, kesetiaan, kemudian apalagi penghormatan. Itu nggak ada, kita nggak bisa melihat orang lain. Nah itulah yang seharusnya menjadi motivasi buat kita, terutama Mbak Ilmi dalam hal bahwa ya memang saya banyak kekurangan dari sini sana, tapi saya punya kelebihan yang ini Allah karuniakan ke saya. Saya sabar insya Allah, saya ridho, saya ikhlas, saya tulus, saya apalagi misalnya peduli dan seterusnya. Itu yang harus yang harus dipupuk dalam diri kita nanti. Sehingga itu yang saya bilang tadi bahwa orang yang dewasa adalah orang yang mampu melaksanakan orang yang bersyukur ketika bisa memberikan kebaikan kepada pasangan dan pasangan. Jadi seperti itu. Contohnya misalnya adalah kalau orang biasanya kan senang kalau dilayani, senang dilayani. Seorang yang dewasa ya, seorang suami atau istri yang dewasa dia lebih suka memberikan. Karena ini adalah kesempatan berbuat baik, mendahului untuk memberikan daripada menunggu. Jadi seperti itu. Sehingga nanti yang dilakukan adalah dari sisi yang kita tunjukkan, saya ini memang lemah dari sisi ini, tapi semoga
dari sisi yang lain, yang orang lain tidak tahu, yang Allah tahu, ya saya akan tunjukkan itu. Dan itu dibuktikan kenapa? Itu yang bisa jadi itulah yang menjadikan calon suami memilih Mbak Ilmi untuk menjadi calon istrinya. Jadi seperti itu. Yang mungkin tidak bisa dilihat secara kasat mata oleh orang. Nah, di situ Mbak Ilmi menunjukkan. Gitu. Kemudian yang kedua, bahwa kuncinya adalah sabar, gitu ya. Sabar. Nah, kesabaran ini nggak ada batasnya. Gitu. Kesabaran ini nggak ada batas. Nah, sabar terhadap orang orang lain itu nggak ada batasnya juga, gitu. Apalagi terhadap keluarga. Kata sabda Rasulullah, "Alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adzahum khairun mimman la yukhalitun nas wa la yasbir ala adzahum." Orang yang bergaul, kemudian dia sabar dengan sesuatu yang menyakitkan dari orang tersebut, itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dan tidak sabar dengan apa yang diterima dari ketidaknyamanan dari orang lain tersebut. Jadi kalau dengan orang lain saja ya kita sabar dapat pahala banyak, apalagi dengan keluarga. Jadi seperti itu. Dan sabar itu nggak ada batas. Sampai kapan? Sampai kita mati atau keluarga kita tadi mati. Sudah, itu saja. Saya kira dengan adanya semangat bermotivasi, beramal soleh, berarti ini adalah peluang kita untuk melaksanakan amal soleh sebanyak-banyaknya. Saya kira itu Mbak Ilmi. Ditambah tadi ya dari disampaikan oleh Ibu Santi lah ya, beberapa tips untuk menguatkan diri dengan dari sisi psikologi itu sangat bagus untuk dilaksanakan. Wallah. Baik, mungkin 2 pertanyaan lagi ya Ustadz, Bu Santi. Tapi aku bacain sekaligus saja kali ya, biar langsung Enggak, silakan. dijawab untuk mempercepat Silakan. waktu. Jadi ada dari Kak Isa, Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana pendapat Ustadz Masturi dari segi agama dan Ustazah Santi dari segi psikologi terkait suami yang lebih memberatkan perhatian kepada orang tua dibandingkan tanggung jawab kepada istri dan anaknya, dan bagaimana adab yang baik sebagai suami juga istrinya melihat kejadian tersebut. Satu lagi dari Kak TB Rahmat, izin bertanya, dalam ta'aruf atau memilih pasangan, apakah wajar jika memilih calon tidak hanya dari CV, tapi melihat juga dari segi fisik atau materi? Lalu apa saja yang harus dipertimbangkan untuk memilih pasangan? Ya, silakan Ibu, monggo. Masya Allah. Saya dulu Ustadz ya. Insya Allah nanti mohon dilengkapi Ustadz ya. Baik, buat ini Mbak Isa tuh Mas Isa ya. Mas Isa kali ya. Atau siapa saudara kita Isa ini. Kak Isa, Masya Allah ya. Ya, ini pertanyaannya luar biasa. Jadi bagaimana kalau kita terkait melihat suami yang lebih memberatkan perhatian kepada orang tuanya. Nah ini, kalau buat saya ini jadi satu informasi gambaran kita buat seorang istri untuk melihat. Ini bicaranya dari sisi laki-laki sepertinya ya, Pak Ustadz ya. Ini Isa itu laki-laki ya? Sepertinya iya, begitu. iya. Kalau sepertinya begitu ya. Nah, kalau dari sisi istri sebenarnya ini kan gambaran ya atau informasi yang menunjukkan sebenarnya kan ini laki-laki yang baik ya. Artinya laki-laki yang baik itu yang paham kalau laki-laki itu kan sepanjang hidupnya harus berbakti sama orang tua ya. Yang ini mungkin belum dipahamkan kepada pasangan sehingga tadi ada memberikan perhatian kepada orang tua. Tapi sisi lain laki-laki yang baik dalam bentuk sebagai seorang anak yang berbakti pada orang tua ini punya tanggung jawab juga yang lebih atau mungkin juga sama besarnya itu bagaimana kebutuhan dari keluarga intinya yaitu istrinya dan anak-anaknya juga yang terperhatikan. Karena tadi kan sudah gambaran dari Ustadz juga dari sisi psikologi terkait bagaimana fungsi keluarga ya, bagaimana fungsi dan peran tanggung jawab suami istri sehingga kalau kita sebagai dari sisi laki-laki ini harus dipenuhi sebenarnya dua-duanya ya. Jadi kita memenuhi kebutuhan dari keluarga inti dan juga memenuhi kebutuhan kepada orang tua. Bagaimana kita
adabnya ya, bagaimana adab yang baik sebagai suami jika istrinya melihat ini. Sampaikan, menurut saya dialogkan gitu ya. Mungkin belum sempat didialogkan, mungkin belum sempat diinformasikan, diberikan pemahaman sehingga istri kaget barangkali kenapa kok suaminya lebih sayang atau kasih perhatian ke keluarga, ke bapak ibunya daripada ke saya. Ini tolong didialogkan. Kalau kita melihat mungkin reaksi istri yang kaget, buat saya nggak salah kita bilang maaf gitu ya. Misalkan istri kaget atau istri komplain, kok gitu sih lebih perhatian gitu ya. Mungkin kita bisa bilang, mohon maaf, saya mungkin belum menyampaikan, nanti bangun dialog ya. Kenapa? Karena memang mungkin belum ada dialog atau informasi di awal yang diberikan sehingga hal-hal ini kurang, sebenarnya ini banyak kurang dipahami nih oleh para istri-istri dan sering terjadi kecemburuan terkait ibu mertua atau bapak mertua. Nah, ini hal yang perlu diluruskan, perlu dibantu oleh para suami. Ini saya senang banget kalau yang nanya para suami. Ini diluruskan, dibantu para ibu-ibu, para istri itu untuk memahami ini dan kita pun bersikap tadi peran dan tanggung jawabnya harus dipenuhi sebagai suami kepada anak dan istrinya, kepada orang tua sama dipenuhi. Jadi tidak boleh bahasa sih jadi belah sebelah ya. Tapi kalau untuk seperti ini kan jadi harus melihat mana yang mungkin kalau harus dipilih kan. Ini kita kan melihat mana yang urgent dan skala prioritas ya. Dan tadi ini pun perlu dipahamkan nih. Ini menarik, perlu dipahamkan kepada para istri pada saat suami itu sayang kepada orang tuanya, sebenarnya kan cintanya sangat besar juga ke anak istrinya. Dan perlu dibantu juga para istri untuk dirapatkan atau didekatkan dengan orang tua kita sehingga ibu kita sebagai mertuanya istri kita ini juga mendapatkan afeksi, mendapatkan perhatian yang sama gitu ya. Bahkan melebihi dari yang bisa dilakukan secara optimal sehingga ini akan memberikan curahan kasih sayang yang besar dari para suami kepada istrinya karena merasa orang-orang yang dicintainya dicintai pula oleh istri dan anak-anaknya gitu ya. Jadi memang ini perlu dialog ya. Saya banyak menemukan kasus-kasus seperti ini karena belum disampaikan dialog atau belum paham karena memang kedudukan untuk seorang ini nanti mohon diluruskan Ustadz. Pemahaman saya kalau seorang laki-laki memang mendahulukan orang tuanya nih ya kalau untuk seperti ini. Tapi kan harus adil ya. Adil itu kan sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan berarti mengabaikan atau istri jadi merasa kok aku nggak diperhatiin. Nah ini kan berarti ada yang belum tepat untuk bisa merealisasikan atau mengkomunikasikan. Jadi nanti mungkin saya diluruskan oleh Ustadz untuk bagaimana dari sisi agama. Saya nyambung ke apa ini ya, TB Rahmat. Nah, ini bertanya seperti memilih pasangan. Nah, ini udah jelas ya kalau dalam Islam nanti akan dilengkapi oleh Ustadz. Yang jelas tadi ya dari sisi keturunan, dari kita lihat dari nasabnya keturunannya seperti apa, lalu dari hartanya boleh, lalu dari cantiknya boleh, lalu dari agamanya. Dari sekian banyak yang dipilihlah agamanya. Jadi kalau pertanyaannya boleh nggak lihat dari cantiknya? Boleh. Fisiknya katanya cantiknya itu kan natural alamiah ya pada saat kita melihat seseorang itu jadi kalau itu ada seperti gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang yang membuat kita jadi tertarik gitu. Itu boleh-boleh aja kalau kalau dalam agama Islam boleh, tapi lebih perhatikan adalah agamanya gitu ya. Dan semua ini tadi ya kalau mau melihat dari sisi cantiknya juga kan perlu dari prosesnya ya. Ini nantilah insya Allah Ustadz yang menjelaskan. Mungkin dari sisi saya itu saja. Kenapa? Karena memang kalau kita memilih dari sisi pasangan itu agamanya dulu, insya Allah semuanya akan terangkum gitu. Terangkum jadi baik gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Wallahualam. Silakan dilanjutkan, mangga Ustadz. Ya, terima kasih. Ya, yang pertama adalah tentang bagaimana antara perhatian suami dengan terhadap istri dan orang tua. Ada beberapa hal yang ingin perlu kita pertegas. Yang pertama adalah kehadiran pasangan kita di rumah kita, gitu ya. Itu kita yang mendatangkan. Jadi kalau kita sebagai seorang istri yang mendatangkan suami, mempertemukan suami dengan orang tua itu adalah kita. Kemudian begitu juga sebagai seorang istri.
seorang suami yang mendatangkan istri ke rumah kita untuk bertemu dengan orang tua kita itu adalah kita. Nah, sekalipun nanti caranya itu macam-macam ya, walaupun dijodohkan, nah, tapi sebenarnya kitalah yang menjadi ini. Oleh karena itu, maka kita di sini harus paham. Jadi jangan sampai ya, jangan sampai kita tidak memerankan posisi sebagai penengah gitu. Misalnya sudah kamu nampil apa adanya terhadap mertua kamu, ibu terserah ibu nampil apa saja. Lah berantem sudah di situ. Nah, kita sebagai suami atau istri yang menghadirkan pasangan kita di rumah kita, kitalah yang menjadi penengahnya. Sehingga apa? Ya, antara apa namanya orang tua dan pasangan, baik itu suami dan istri, itu akan terjaga kebaikannya. Ini yang apa namanya yang menjadi standar di situ. Saya tidak sepakat dengan apa namanya apabila seorang istri atau seorang apa pasangan kita ya dengan orang tua kita atau dengan orang tua masing-masing tadi itu langsung berkonfrontasi. Kita nggak sepakat. Karena apa? Kitalah yang menjadi penyebab kehadiran daripada pasangan kita di rumah kita. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka usaha keras bagaimana agar keharmonisan itu terjaga. Sehingga kita di situ menjadi stabilisator, menjadi dinamisator, menjadi komunikator gitu ya. Dan bukan menjadi provokator. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa rumah tangga kita itu bukan sekedar rumah tangga, tetapi kita menginginkan rumah tangga yang berkah. Kalau sesuatu yang berkah itu pasti istimewa. Termasuk rumah tangga kita. Rumah tangga yang berkah adalah apabila rumah tangga kita itu diridhoi oleh kedua orang tua kita. Orang tua meridhoi anaknya, maka rumah tangga si anak akan bahagia. Si pasangannya diridhoi oleh orang tuanya, maka rumah tangga itu akan menjadi bahagia. Jadi seperti itu. Sehingga keberkahan ini sesuatu yang kita tidak bisa melihat ya secara kasat mata, tetapi kita bisa merasakan. Kita bisa merasakan. Silahkan dilihat kanan kiri pengalaman orang dan seterusnya. Kelihatannya orang itu secara dohir bagus, tapi secara apa namanya kok kelihatannya kok ada masalah. Ingat, bisa jadi hubungan dengan orang tuanya tidak baik. Hubungan dengan orang tuanya tidak baik. Sehingga dalam hal ini, sebagai seorang suami atau seorang istri, jangan memisahkan ridho orang tua dengan rumah kita. Karena itu yang akan menjamin keharmonisan rumah tangga dan keberkahan anak cucu kita. Gitu. Nah, bagaimana dengan perhatian tadi? Di sana bedakan antara nafkah dengan perhatian. Ya, nafkah dan perhatian. Nah, di sini perhatian di situ sebenarnya masing-masing orang itu ya, masing-masing orang itu apa namanya diusahakan jangan membanding-bandingkan. Karena sesuatu kalau dibandingkan itu pasti cemburu. Jangankan kita ini kan kita dibandingkan dengan bapak kita sendiri. Misalnya seorang suami, seorang istri memuji apa namanya bapak suaminya gitu, bapaknya sendiri dibandingkan dengan pasti marah gitu. Karena apa? Karena itu memang tabiatnya kita tidak mau dibandingkan. Inilah saya, itulah bapak saya. Jangan dibandingkan saya ini. Dan seorang istri juga begitu. Kok kamu begini, ibu kamu seperti itu ya? Ibu kamu seperti itu, kamu kok begitu? Pasti nggak mau. Jadi seperti itu. Jadi tampilkan kita ini perlakukan sesuai dengan apa adanya. Tidak min haitsu huwa. Amil min haitsu hiya. Jadi perlakukan seperti dari dia itu. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang ini dibanding-bandingin gitu. Nah, bagi seorang suami jangan membanding-bandingkan cinta suami dengan cinta suami kepada orang tua dengan cinta kepada istri gitu. Jangan dibanding-bandingkan. Gitu. Perhatian juga jangan dibanding-bandingkan, nggak perlu diceritain gitu. Nggak perlu diceritain. Kalau memang istrinya tidak bisa diajak cerita kayak gitu. Karena sebenarnya tetap gimana pun juga gitu ya. Itu tidak bisa dinafikan gitu, tidak bisa nafikan. Pasti ada hal yang apa namanya gesekan kalau seandainya kita bandingkan, apalagi kita ungkapkan. Apalagi apabila misalnya seorang istri tadi orangnya cemburuan gitu, nggak mau dibanding-bandingin dan pasti masalah. Sang suami pasti tahu. Nah, ini masalah perhatian.
Yang kedua adalah masalah nafkah. Nah, nafkah dan perhatian ini beda. Kalau perhatian itu terhadap hal-hal yang ini kan. Tapi kalau nafkah ini jelas, aturannya jelas. Dalam agama, ya, baik itu secara fikih mazhab yang 4, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, urutan daripada apa namanya memberi nafkah itu ada urutannya. Yang pertama harus diberikan nafkah adalah diri kita sendiri. Jadi apabila kita tidak seorang suami hanya bisa memberikan nafkah kepada dirinya sendiri, maka dia tidak apa namanya istilahnya yang didulukan adalah dirinya dulu kayak gitu. Nah, setelah dirinya bisa mencukupi dirinya, kebutuhan yang bisa taruh nanti kepada ibunya, kepada istrinya, kepada istri. Dan kemudian habis itu kepada istri, kepada anaknya. Setelah selesai gitu, nafkah kepada istri dan anak tadi, barulah kepada kerabatnya. Di antaranya adalah kedua orang tua. Nah, antara orang tua misalnya antara bapak dan ibu, mana yang dulukan? Ibunya dulu. Jadi seperti itu. Jadi dalam hal ini bedakan antara perhatian dengan nafkah. Gitu, nafkah. Kalau nafkah ukurannya jelas. Nafkah ukurannya jelas. Nah, sehingga dalam hal ini kadang-kadang pertanyaan ini tadi itu membedakan yang dimaksud dengan apa namanya perhatian itu adalah nafkah. Oh, apa nafkah semuanya diberikan kepada orang tuanya, istrinya sama anaknya tidak diperhatikan. Nah, kalau sampai seperti itu berlebihan. Tapi yang jelas adalah bahwa urutannya diri sendiri dulu, kemudian istri dan anak, kemudian baru kerabat, di antaranya adalah orang tua. Jadi seperti itu urutannya. Nah, ketika seorang suami tidak mengikuti itu tadi, sampai misalnya memberikan apa namanya, memberikan nafkah semua gajinya kepada orang tuanya sampai istri dan anaknya tidak terbengkalai, tidak terurus, nah ini dosa. Ini berlebihan di sini, di situ berlebihan. Jadi urutannya jelas. Saya kira itu yang ini kan. Cuma kadang-kadang kita juga perlu paham, ya, perlu paham. Ada sebagian misalnya seorang istri itu gitu ya, sebagian orang seorang suami itu sebagian suami itu memberikan gaji kepada memberikan nafkah kepada istrinya dengan memberikan slip gaji. Nah, jadi apa namanya slip gaji diberikan semuanya kepada istrinya. Gitu. Ketika apa namanya sang suami tadi misalnya ya, karena sudah diberikan semua kepada istrinya gitu ya. Kemudian ternyata ada keluarga, orang tua atau siapa yang menjadi tanggung jawab suami memerlukan suami kemudian minta kepada istrinya, "Dik, tolong ini ada orang tua mau perlu untuk berobat." Kemudian sang istri menunjukkan RAB bulanannya. "Mas, Bang, Kak," gitu ya. "Inilah RAB bulanan kita. 1, 2, 3. Kemudian terakhir balance 0." Ya. Jadi tidak ada di RAB kita untuk ini. Bapak Ibu sekalian, sahabat muda rahmatullah, ada sebagian orang tuh kaget. Saya kok nggak solihah. Ibu, bapak, adik-adik semuanya perempuan yang seperti itu perempuan yang solihah. Artinya kalau duit sudah masuk ke bendahara itu memang sulit keluar. Itu kita harus paham di situ. Gitu. Kita harus paham di situ. Jadi ketika kita memberikan semua duit kita kepada istri kita dan sulit untuk diminta lagi, itu normal, tidak mengurangi kesolihan. Gitu ya. Jangan berubah kata, kok sekarang nggak solihah, nggak. Dia tetap solihah. Tapi ketika seorang istri dibeli seperti itu dan dia orang tua perlu ini kan, kemudian dia memberikan, berarti perempuan itu luar biasa di situ. Nah, ini perlakuannya beda-beda di sini. Nah, karena apa? Yang perlu dipahamkan bahwa seorang suami itu punya tanggung jawab, bukan hanya kepada istrinya saja. Dia punya tanggung jawab kepada orang tuanya apabila orang tuanya miskin. Dia juga punya bertanggung jawab pada adiknya, kakaknya, perempuan gitu ya. Yang apabila orang tuanya miskin tidak mau memberikan nafkah, tidak mampu memberikan nafkah, maka kewajiban itu kewajiban abangnya, sang suami tadi. Dia juga punya kewajiban kepada anak-anak yatim dari abangnya atau adiknya yang sudah meninggal, gitu ya.
ketika abangnya dan adiknya sudah meninggal, kemudian punya anak-anak yatim, yang berkewajiban bernafkah adalah kakek dari anak-anak tersebut dari pihak bapak dan ibu yang bapaknya meninggal tadi. Ketika sang kakek itu miskin tidak mampu, maka yang berkewajiban beri nafkah adalah abangnya atau adiknya yang menjadi suami tadi. Sehingga dalam hal ini memang tanggung jawab seorang laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Oleh karena itulah makanya dalam waris haknya anak laki-laki itu 2 kali lipat dibandingkan haknya anak perempuan karena tanggung jawab laki-laki lebih banyak daripada haknya perempuan. Dan perempuan itu tidak memiliki tanggung jawab terhadap memberi nafkah kepada siapapun, termasuk kepada dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Nah, sehingga dalam hal ini yang perlu dipahamkan tadi itu bedakan antara perhatian dengan nafkah. Jadi seperti itu. Nah, sehingga dalam hal ini seorang suami perlu memberikan pemahaman, memahami diri kondisi istrinya itu kayak apa. Sampai kalau masalah perhatian, sampai cemburu terhadap perhatian kepada orang tuanya, maka berarti ini mungkin bisa jadi sudah berlebihan. Nah, maka saat itu sang suami harus menarik diri pelan-pelan dan mengevaluasi dirinya. Mungkin sikapnya salah. Nah, kalau masalah nafkah tadi udah jelas urutannya. Dirinya sendiri, kemudian istri dan anak-anak, barulah nanti kepada kedua orang tuanya atau kerabat. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dari Bang Rahmat ya, Rahmat Darmawan di sini, Masya Allah itu ya. Jadi kuncinya di situ adalah agama itu jangan ditinggal. Jadi kebanyakan orang itu membenturkan di sini, membenturkan. Misalnya kalau orang yang beragama pasti jelek, kayak gitu lah kurang lebih. Padahal yang diinginkan oleh Nabi adalah carilah istri yang cantik, kemudian dia kaya, kemudian dia keturunan orang baik-baik, begitu kurang lebih. Carilah suami yang ganteng, yang agamanya bagus, yang ganteng, yang kaya, keturunan orang baik-baik. Jadi seperti itu. Jadi jangan dibenturkan. Jadi seolah-olah kalau yang beragama pasti jelek. Enggak. Kita bisa memilih. Makanya dalam kiat memilih jodoh itu adalah jangan memilih orang atau memilih nama. Gitu. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita ini memilih jodoh itu, memilih calon itu semau kita dan ngotot gitu ya. Pokoknya saya harus nikah dengan Aisyah. Kalau enggak dengan Aisyah, enggak. Jadi seolah-olah perempuan itu hanya Aisyah. Padahal sudah saya bilang tadi ya, bahwa milih Aisyah itu adalah pilihan. Tapi dengan siapa kita menikah itu adalah takdir. Nah, kenapa kita ngotot dengan takdir? Kayak itu. Itu yang kita salah jadinya. Jadi stres kita dengan itu tadi. Nah, bahkan kadang-kadang ada sebagian orang itu berdoa pun ngotot, ya Allah jodohkan aku dengan Aisyah. Kalau Aisyah itu jodohnya orang lain, jadikanlah aku orang lain itu. Nah, ini juga terlalu. Jadi seperti itu. Jadi kita harus paham bahwa menikah itu pilihan kita itu pilihlah sifat. Silahkan dibuat kriteria 1, 2, 3, 4. Bagi yang laki-laki misalnya saya akan memilih yang kutilang, kuning, tinggi, langsing. Nah, silahkan. Kalau yang cewek misalnya saya ingin yang dandanannya keren, dinnya bagus, dunnya juga keren. Nah, itu silahkan, nggak apa-apa. Tapi jangan memilih nama saya harus menikah dengan si fulan ini atau si fulanah ini atau dengan orang itu. Kalau enggak dengan itu saya enggak. Nah, ini salah gitu. Karena kita tidak tahu dengan siapa takdir kita. Cinta adalah pilihan, tetapi jodoh adalah takdir yang harus dijalani. Maka sesuaikanlah yang kamu bisa memilih dengan sesuatu yang kamu harus bisa yang harus kamu jalankan. Maka insya Allah akan indah. Saya kira itu